Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Zid Nilman, mahasiswa prodi bimbingan konseling Islam. Di sini saya akan menjelaskan mengapa setiap respon itu memiliki hasil yang berbeda-beda. Saya mengerjakan ini guna memenuhi tugas dari mata kuliah Psikologi Sosial dengan dosen pengampu Pak Hasan Abdillah. Ya, yang pertama ada konsensus, yaitu seberapa banyak orang bereaksi yang sama dengan stimulus yang sama. Jadi di sini saya ngasih contoh kayak misal saya bawa makanan ke kelas dengan posisi makanan itu terbuka. Nah, ketika itu memberikan aroma yang melekat gitu atau terpancarkan ke hidung tiap orang, pasti mereka akan merasakan, wah enak, wah apa itu yang kamu bawa. Terus juga mereka pasti akan bertanya-tanya terkait makanan yang saya bawa itu. Lalu ada contoh kedua, yaitu ketika kami sedang belajar gitu, tiba-tiba ada terdengar suara sirene ambulan, itu pasti kami langsung serentak untuk bertanya-tanya, wih ada apa ini, ada kecelakaan atau ada kejadian apa gitu. Jadi mereka langsung bereaksi terhadap stimulus, yaitu sirene tadi. Jadi yang kedua itu konsistensi, seberapa sering individu merespon stimulus yang sama namun pada kesempatan yang berbeda. Di sini saya akan memberikan dua contoh lagi ya. Yang pertama, misal saya adalah orang yang suka telat ketika pelajaran psikologi sosial. Nah, tentu stimulus yang saya berikan suka telat ya. Kalau saya datang hanya di saat jam psikologi sosial, walaupun situasinya berbeda gitu ya, misal harinya berjarak, maka itu juga kan sama responnya atau orang-orang di dalamnya. Kayak saya hanya telat dan orang-orang bereaksi kalau saya suka telat hanya di jam psikologi sosial. Nah, terus kedua itu haid. Tentu kita melihat orang haid pasti sensi ya, tapi tidak selamanya dia akan seperti itu. Jadi konsistensinya ini hanya ketika dia sedang haid. Orang-orang akan marah atau sensi saat dia haid saja. Ini saya mengambil contoh, misal ada teman saya perempuan, dia itu akan marah dan responnya akan sensi itu hanya ketika dia saat haid, dan ini konsisten terus menerus bila mana dia sedang haid. Nah, yang terakhir, yang ketiga itu ada kekerasan, yaitu seberapa jauh orang ini merespon hal yang sama namun dengan rangsangan yang berbeda-beda. Ya, di sini saya lagi-lagi dua contoh ya. Itu ketika saya pergi ke warung dan pemilik warung ini tuh akan menunjukkan sifat dia yang jutek atau galak gitu ya. Meskipun saya sudah baik-baik membeli, tetap saja penjual ini akan bereaksi yang marah, jutek, sinis tadi, karena memang sudah melekat di dirinya. Nah, ini berlaku juga kalau ada orang yang juga temperamen gitu datang untuk membeli, si penjual ini tetap akan berperilaku sinis atau galak tadi karena sudah khas di dalamnya. Lalu yang kedua, ya contoh kedua itu kalau saya mendatangi teman saya yang mudah percaya gitu. Jadi ketika saya memberikan stimulus, misalnya cerita tentang kejadian saya habis memenangkan hadiah, nah teman saya ini akan percaya gitu dengan yang saya berikan karena memang dari dirinya udah melekat kalau dia orangnya mudah percaya gitu. Nah, hal itu juga berlaku misal ada temannya, stimulusnya yang diberikan itu dia menceritakan kabar yang bohong, hoax gitu. Nah, si teman saya ini tadi akan menerimanya sukarela gitu, menerima cerita orang tadi. Jadi memang dari ciri khas di dalam dirinya itu udah melekat kalau dia mudah percaya dengan cerita apapun. Ya, sekian dari pembahasan saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. UTS.